Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, selamat bergabung kembali di channel Hamdan Pabiangi ya. Di sini saya akan mencoba untuk meneruskan penjelasan tentang buku Bunga Rampai di bab Muqaddimah yang sempat saya jelaskan sebelumnya, bahwa sebelumnya telah saya uraikan bahwa pentingnya kita membina diri dengan Saqafah Islamiyah ya. Disebabkan selain hal itu merupakan satu peradaban yang bisa membangun kebangkitan umat, dan juga merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim untuk mengemban Saqafah Islamiyah sebagai patokan dalam kehidupan. Nah, cuman sebelumnya juga sudah saya jelaskan adanya Saqafah tandingan yang mempengaruhi peradaban umat saat ini, apalagi menyusul juga pendegradasian atau kemerosotan daripada pemikiran umat. Hal itulah yang menyebabkan kaum muslimin tidak memiliki lagi keleluasaan untuk menjalankan kewajiban dalam rangka membina diri dengan Saqafah Islamiyah. Sebenarnya Saqafah Islamiyah itu merupakan satu jati diri, ibaratnya jantung dalam kehidupan manusia. Begitu pula umat Islam atau yang dikatakan dengan prinsip kehidupan. Ketika prinsip ini tidak berkesesuaian dengan Islam itu sendiri, maka yang terjadi adalah kekacauan dan juga kemunduran. Menyusul pula saat itu semenjak Barat memaklumkan perang pada negeri-negeri Islam. Sebenarnya kalau saya coba memahami mengapa kekuatan Islam yang sedemikian rupa digdayanya saat itu menjadi lemah, sehingga musuh-musuh Islam menghancurkan kekuasaan Islam baik dalam sisi peradaban dan juga sisi tradisi ya. Apalagi Saqafah Islam ya, saat ini hanya tinggal teori ya, atau hanya sekedar konsep saja yang tidak bisa diterapkan dalam kehidupan. Karena pada dasarnya kekuatan kaum muslimin itu di mana-mana saat ini itu hanya dibatasi per individu-individu saja. Tidak ada kesatuan kepemimpinan, tidak ada institusi yang melindungi daripada kekuasaan kaum muslimin itu sendiri. Dan akhirnya kekuasaan kaum muslimin pun mengalami kemerosotan dan juga kemunduran. Saya coba menggambarkan dari buku Mafahim Islamiyah ya, mengenai masalah kenapa sih kalau di buku Bunga Rampai di sini kan dikatakan bahwa hanya saja satu hal yang sangat menyakitkan umat ini adalah bahwa sejak Barat memaklumkan perang terhadap negeri-negeri Islam sekaligus memerangi kebudayaan dan peradabannya. Nah, hal ini disebabkan karena sejak pertengahan abad ke-12 Hijriah atau ke-18 Masehi, dunia Islam mengalami kemerosotan dari masa kejayaannya dengan sangat cepat dan jatuh ke dalam jurang kemunduran dengan amat mengerikan ya. Ini di buku Mafahim Islamiyah dijelaskan seperti itu ya. Kalau kita coba kaitkan dengan buku Bunga Rampai Pemikiran Islam ini, jadi kalau kita bisa lihat di awal daripada alinea sebelumnya di buku Bunga Rampai, bahwa digambarkan kemuliaan daripada Islam ya, bagaimana Saqafahnya, bagaimana peradaban di dalam kekuasaan kaum muslimin itu sendiri ya, tradisi masyarakat kaum muslimin yang sangat mulia dan agung. Nah, di sini digambarkan di buku Mafahim kenapa Barat bisa masuk memerangi kaum muslimin saat itu. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana penjelasan di dalam buku Mafahim, bahwasanya diawali dengan semenjak pertengahan abad ke-12 Hijriah atau ke-18 Masehi, itulah awal daripada cikal bakal kemerosotan kaum muslimin.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Di sini mulai salah satu aktivitas yang berkaitan dengan dasar daripada Sakofa Islamiyah itu sendiri mulai ditinggalkan. Ya. Apa itu dasar daripada Sakofa Islamiyah? Yaitu akidah Islam yang didasari oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang mana memahami itu harus dengan salah satu daripada bahasa Arab. Bahasa Arab mulai ditinggalkan, bahasa Arab tidak digunakan sebagai bahasa negara lagi, ya. Jadi masing-masing wilayah kekuasaan Islam itu menggunakan bahasa masing-masing. Akibatnya semakin sulitlah memahami kemuliaan daripada Al-Quran untuk dijadikan sebagai patokan-patokan dasar kehidupan. Ini yang dikatakan Sakofa Islamiyah mulai terkikis, ya. Sehingga Barat ini mulai masuk ke dalam jantung kaum muslimin, ya. Mulai masuk, merubah tradisi, merubah peradaban, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang mulia di dalam masyarakat Islam pun mulai terjadi kemerosotan yang sangat mengerikan. Akibatnya, lambat laun kaum muslimin pun karena semakin jauh daripada Islam pun meninggalkan Islam akhirnya, karena sudah tidak ada lagi ciri khas kemuliaan Islam yang memberikan pengaruh dengan signifikan kepada masyarakat saat itu. Apalagi ditambah juga pendegradasian kekuasaan Islam, ya. Ditambah lagi dengan propaganda-propaganda yang sesat dan menyesatkan. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang ikut mengemban propaganda, yang mengemban Sakofah Barat, sehingga meninggalkan Sakofah Islam. Itulah yang terjadi. Nah, dari situlah mulai Barat kemudian menghapus kekuasaan kaum muslimin. Di sini terjadi pada tahun 1924, pada tanggal 3 Maret itu telah resmi kaum muslimin kekuasaannya dalam bentuk daulah khilafah itu dibubarkan dan diganti dengan republik. Sebelum dibubarkan, wilayah kaum muslimin banyak yang terpecah-pecah, ya. Banyak kerajaan-kerajaan kecil, bahkan hanya ada beberapa suku yang dijadikan satu negara yang kecil. Ada beberapa kerajaan, beberapa negara, ya, sehingga menjadi kalau nggak salah itu 60 kerajaan atau 60 kekuasaan yang terpecah-pecah. Nah, dari situlah akhirnya mulailah Barat menyerang negeri-negeri Islam. Kemudian Barat juga membentangkan hukum-hukum mereka, ya, kebudayaan-kebudayaan mereka, sekaligus juga memerangi kebudayaan kaum muslimin dan peradabannya. Nah, disitulah mulai Barat membentangkan hukum-hukum, pemikiran-pemikiran, dan juga kekuasaan mereka di negeri-negeri Islam. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana kaum muslimin akhirnya berpaling dari Sakofa Islam, ya. Selain daripada berpaling daripada Sakofa Islam, menyusul pula di sini pendegradasian kekuasaan Islam tadi, ya. Yang terakhir yaitu di Turki, ya. Itulah kesultanan atau daulah Islam terakhir yang dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II. Di sini dilengsarkan oleh Kemal Atatürk, ya, seorang agen dari Inggris yang menyusup kepada gerakan pemuda yang merongrong kekuasaan Sultan Abdul Hamid, sehingga semakin sudah terlihat sebagai the sick man, ya, lelaki yang sedang sakit, ya, dirongrong dengan satu penyakit, dan akhirnya lambat laun menuju kepada kematian. Nah, di sini juga tidak sedikit kaum muslimin ini pun terjebak dalam propaganda-propaganda yang sesat dan menyesatkan. Begitu juga dengan Sakofa-Sakofa Barat yang mulai masuk ke dalam pemikiran-pemikiran kaum muslimin, yang berakibat fatal dan mengerikan daripada keruntuhan, dan akhirnya hilanglah kekuasaan kaum muslimin. Nah, itulah bagaimana peristiwa daripada kemunduran dan kekacauan yang terjadi di saat itu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana satu kewajiban untuk kembali mengemban Sakofa Islamiyah, membina diri kita dengan Sakofa Islamiyah, merupakan satu hal yang sangat urgent saat ini.
kita berjuang kembali, bagaimana memahami mulai dari bawah lagi, ya. Dan kita tidak boleh putus asa. Jika saja memang Allah tidak ridho dengan agama Islam ini, maka sudah punahlah Islam. Namun di sini bisa kita melihat bahwa masih ada segelintir umat yang berusaha untuk menjadikan Islam sebagai patokan dalam kehidupan. Dan masih ada orang yang menjadikan Islam dalam prinsip kehidupannya itu meskipun dalam sisi rohaniah semata. Ya. Ini adalah cikal bakal daripada bangkitnya kaum muslimin kembali. Jadi tidak bisa dipungkiri bagaimana kemuliaan Islam ini masih tetap berada di dalam dada-dada kaum muslim yang memperjuangkan Islam hingga meskipun nyawa taruhannya, meskipun siksaan yang mereka hadapi, meskipun terjadi tindakan kriminalisasi terhadap kaum muslimin saat ini, bisa kita lihat bagaimana kita bukan semakin mengecil, bukan semakin menyusut, tetapi semakin berkembang, semakin sadar umat bahwa kekacauan yang terjadi ini disebabkan justru karena tidak adanya Islam diberlakukan dalam kehidupan, tetapi lebih disebabkan karena diterapkannya demokrasi yang sesat dan menyesatkan. Jadi disinilah kalau kita perhatikan betapa pentingnya kita kembali memahami Islam, ya. Sebagaimana di sini jalurnya berikutnya ini dijelaskan bahwa karenanya kami pandang sangat perlu untuk menyebarluaskan sebagian sakofa Islamnya ini. Ini baru sebagian saja, ya. Dengan harapan agar kiranya umat manusia baik yang Islam maupun yang bukan akan gandrung dengan apa yang mampu membenahi akal mereka, ya. Jadi propaganda sakofah yang menyesatkan, ya, sakofah barat yang tidak layak untuk diterapkan dan bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri, ya, itu akan dibenahi lambat laun dengan sebagian sakofah yang ada di sini. Selebihnya kita harus berjuang untuk mengembangkannya kembali, agar apa? Bisa membenahi kemerosotan dan kesalahan mereka dalam memahami Islam, sehingga orang-orang Islam yang babi terhadap Islam itu sendiri, ya, bahkan orang-orang Islam yang mengemban kesesatan untuk menghancurkan Islam itu sendiri karena ketidaktahuan mereka, disebabkan karena sudah semakin jauhnya ciri khas Islam itu dalam sisi peradaban dan tradisi itu ditinggalkan, sehingga banyak kaum muslimin yang tidak paham akan kemuliaan Islam ini. Mereka lebih banyak menyadari bahwa Islam itu hanya sebatas dalam sisi aspek rohani semata. Namun dalam sisi pemikiran, dalam sisi politik, dalam sistem semua lini itu mereka tertutup, mereka tidak tahu. Akhirnya mereka membenci segala hal yang dibawa oleh Islam. Nah inilah semoga apa yang saya jelaskan di sini, ya, bisa memberikan tambahan manfaat yang bisa diambil. Jika memang ada hikmahnya, silahkan diambil. Tapi jika memang ada kesalahan itu semata-mata dari sisi saya pribadi yang fakir ini, dari sisi ilmu, ya. Mungkin jika memang ada yang ingin berkomentar di channel ini dan memberikan kritik yang tajam, silahkan, ya. Dan saya berharap kritik itu adalah kritik yang membangun, bukan kritik yang memojokkan atau kritik yang menjatuhkan, ya. Karena di sini sama-sama kita membangun umat, ya. Sebab kita tidak tahu kapan kita masih hidup, apakah besok sudah tidak ada lagi atau beberapa saat lagi kita sudah dijemput oleh malaikat maut dan kita tidak tahu, ya. Nah, oleh karena itu penulis buku ini menjelaskan bahwa hanya kepada Allah jua kami memohon semoga berkenan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin untuk menegakkan apa yang diwajibkan atas mereka. Itu. Ya, ini apa? Membina diri dengan sakofa Islam, mengemban dakwah Islam, dan menyebarluaskan sakofahnya, yaitu sakofa Islam, ya, agar berkembang ke seluruh penjuru dunia. Nah, di sini penulis mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Ya, sama-samalah kita berdoa agar apa yang diuraikan daripada mukadimah buku ini, ya, dari si penulis bisa memicu semangat kita kembali, ya, bara semangat untuk menegakkan syariat Islam, ya,
dan membangun kembali peradaban Islam dengan prinsip akidah Islam dari sakofahnya yang membangkitkan umat dari keterpurukannya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya, karena sudah mau menjelang sahur saat ini. Ya, saya membuat konten ini, saya juga minta maaf karena posisi berada di pinggir jalan ya, dan juga sudah menjelang sahur. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.